Perkenalan dan tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempraktikkan tentang praktikum uji golongan darah. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kami. Nama saya Naya Anila, nama presensi 9. Saya Pusadiva Askia, nama presensi 12. Saya Nila Rosa, presensi 24. Saya Spotelves, presensi 30. Jadi, di sini kami akan melakukan uji golongan darah dengan mengetahui golongan darah berdasarkan sistem AB0 dan resus. Dasar teori. Saya akan membacakan dasar teori pada praktikum kali ini. Sistem golongan darah A, B, O ditemukan oleh Karl Steiner dan digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu A, B, AB, serta O. Golongan darah A memiliki antigen A pada eritrositnya dan antibodi anti-B pada plasmanya. Golongan darah B memiliki antigen B pada eritrositnya dan antibodi anti-A pada plasmanya. Golongan darah AB memiliki antigen A dan antigen B pada eritrositnya namun tidak memiliki antibodi pada plasmanya. Sedangkan golongan darah O tidak memiliki antigen A dan antigen B pada eritrositnya namun memiliki antibodi A dan antibodi B pada plasmanya. Kemudian pengujian golongan darah. Pengujian golongan darah dilakukan dengan menggunakan reagen serum anti-A dan anti-B yang akan diteteskan pada darah. Kemudian kita amati terjadi penggumpalan atau tidak. Golongan darah A memiliki antigen A sehingga akan menggumpal jika ditetesi oleh cairan anti-A. Kemudian golongan darah B memiliki antigen B sehingga akan menggumpal jika ditetesi oleh cairan anti-B. Golongan darah AB memiliki antigen A dan antigen B sehingga akan menggumpal jika ditetesi oleh cairan anti-A dan cairan anti-B. Sedangkan golongan darah O tidak memiliki antigen A dan antigen B sehingga tidak akan menggumpal apabila ditetesi oleh cairan anti-A dan cairan anti-B. Faktor lain yang tak kalah penting dalam penggolongan darah adalah faktor resus. Ada 2 macam resus, yaitu resus positif dan resus negatif. Jika resus negatif atau refisien menerima donor dari resus positif dalam transfusi darah, refisien akan membentuk antibodi untuk melawannya. Antibodi ini tidak bekerja pada transfusi pertama, namun pada transfusi berikutnya akan menghancurkan sel darah dari resus positif sehingga akan membahayakan. Cara mengidentifikasi resus yaitu dengan meneteskan cairan anti-D pada darah. Apabila darah menggumpal, maka termasuk dalam golongan resus positif, dan jika darah tidak menggumpal maka resusnya adalah negatif. Alat dan bahan. Darah, jarum lancet, pen lancet, tusuk gigi, serum anti-A, anti-B, anti-D, alkohol swab, dan kartu uji. Langkah ke siapkan alat dan bahan. Bersihkan ujung jari tengah dengan kapas yang dibasahi alkohol 70% atau menggunakan alkohol swab. Pasang jarum lancet pada pen lancet. Usaplah jarum lancet dengan kapas beralkohol 70%. Tusukkan jarum tersebut ke ujung jari tengah. Pijit ujung jari agar darah mudah keluar. Teteskan darah pada kartu uji. Apabila jarum lancet sudah digunakan, maka harus diganti dan menggunakan yang baru agar tetap higienis dan steril. Jika darah sudah diteteskan, bersihkan ujung jari dengan alkohol 70% lagi. Teteskan serum anti-A, serum anti-B, dan serum anti-D pada darah sesuai label yang ada pada kartu uji, masing-masing sebanyak 1 tetes. Aduklah tetesan darah yang sudah diberi serum dengan tusuk gigi.
mengamati hasilnya apakah terjadi aglutinasi atau penggumpalan atau tidak. Tentukan golongan darah Anda dan tuliskan hasilnya pada tabel pengamatan. Lakukan pengujian pada teman-teman kelompok Anda. Nama saya Denaya Akila, dan ini adalah darah saya ketika ditetesi anti A, anti B, dan anti D. Ketika ditetesi anti A, darah saya tidak menggumpal. Ketika ditetesi anti B, darah saya menggumpal. Dan ketika ditetesi anti D, darah saya juga menggumpal. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya golongan darah saya adalah B dan resisnya adalah plus. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky Astia, nomor kelas 15. Di sini saya akan menjelaskan tentang darah saya saat melakukan praktikum uji golongan darah. Ketika ditetesi cairan anti A, darah saya menggumpal. Ketika ditetesi cairan anti B, darah saya menggumpal. Dan ketika ditetesi anti D, darah saya juga menggumpal. Jadi dapat disimpulkan golongan darah saya AB dengan resus plus. Nama saya Nila Rosa, presensi 24. Di sini saya akan menjelaskan uji golongan darah yang kami lakukan. Ini hasil uji saya dari A, darah diletakkan di kartu anti A, anti B, dan resus. Di sini saya ketika diteteskan anti A, darah saya tidak menggumpal, dan waktu diteteskan di anti B, darah saya menggumpal, dan di resus darah saya juga menggumpal. Jadi kesimpulannya darah saya yaitu B+. Nama saya Sukoni Agas. Di sini saya telah melaksanakan uji coba tes golongan darah ya. Di sini darah saya ditaruh di kotak anti A, anti B, dan anti RH atau anti D. Nah, dalam kotak anti A saya teteskan reaktan anti A. Di sini darah saya tidak menggumpal, dan di anti B setelah ditetesi anti B, darah saya menggumpal, dan saat di anti RH atau anti D, darah saya menggumpal. Jadi dapat disebutkan kalau darah saya itu golongan B resus positif. Hasil pengamatan dapat disebutkan bahwa Denaya Akila, Nila Rosa, Sulni Abbas mendapatkan golongan darah B resus positif, sedangkan Priska Diva Askia golongan darahnya AB resus positif. Sekian dan terima kasih.